Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Dagostiastu dengan NIM 183021005 dari kelas Fisika 5A, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan atau untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah robotika, di mana di sini saya akan merancang sebuah robot yang bernama robot wall followers atau wall followers robot. Nah, untuk pokok bahasan yang akan saya bahas itu di sini ada pengertian wall following robots, komponen utama wall following robots, rangkaian wall following robots, desain wall following robots, kode wall following robots, dan cara kerja dari wall following robots. Langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama itu ada pengertian. Nah, robot pertama kali diperkenalkan oleh seorang penulis dari Ceko bernama Carol Chapek. Robot diambil dari istilah kata roboka, yaitu pekerjaan atau pelayan. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali jenis-jenis robot yang dibuat. Salah satunya adalah wall following robots atau yang dikenal dengan robot pengikut dinding. Nah, apa sih robot pengikut dinding atau wall following robot tersebut? Nah, robot pengikut dinding atau wall following robot merupakan robot yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan bergerak pada jalur ruang dinding tanpa atap, di mana termasuk ke dalam jenis kategori robot mobile. Nah, robot pengikut dinding menggunakan jalur dinding berupa ruang dinding seperti labirin, di mana pada dunia robotika disebut dengan mesh wall. Nah, ini merupakan gambar yang saya ambil dari Google sebagai contoh dari robot wall following atau robot pengikut dinding. Nah, kemudian komponen utama. Nah, di sini ada 7 komponen utama. Yang pertama ada Arduino Uno, drive motor L298N, 3 sensor ultrasonik, 4 DC motor, 5 baterai 9 volt, 6 kabel jumper, 7 bahan lain pendukung atau bahan pendukung lainnya, misalnya selotip, solder, ataupun lem nantinya yang digunakan untuk menyatukan semua komponen ini. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Arduino. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 atau datasheet, memiliki 14 pin input atau output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Nah, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Kemudian yang kedua ada drive motor, merupakan piranti yang bertugas mengubah energi listrik searah menjadi tenaga penggerak torsi. Perubahan arah motor DC tergantung nilai tegangan yang diberikan input driver motor itu sendiri. Drive motor biasanya berada pada pin PWM karena berfungsi untuk mengendalikan kecepatan motor dengan merubah nilai PWM. PWM atau Pulse Width Modulation merupakan lebar pulsa dapat diatur untuk mengubah kecepatan motor DC. Motor drive yang kita gunakan pada alat kali ini untuk membuat robot wall following itu menggunakan motor drive L298N. Nah, di sini saya terlihat gambar dari motor drive L298N. Ini saya dari Google. Kemudian ada sensor ultrasonik. Nah, merupakan sensor yang bermanfaat gelombang ultrasonik dengan rambatan energi dan momentum mekanik merambat sebagai interaksi dengan molekul pada media yang dilaluinya. Prinsip kerja sensor ultrasonik ini, ketika sinyal mengenai benda penghalang, maka sinyal tersebut akan dipantulkan dan diterima oleh receiver, kemudian dikirimkan ke microcontroller yang selanjutnya diolah untuk menghitung jarak terhadap benda di depannya. Pada robot ini kita menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi dinding. Nah, di sini kita membutuhkan 3 sensor ultrasonik yang akan kita pasang pada depan dan 2 di samping sebagai pendeteksi tembok nantinya. Next, ini ada motor drive, motor DC. Motor DC merupakan perangkat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja motor DC adalah apabila ada arus yang lewat pada suatu konduktor, maka menimbulkan medan magnet di sekitar konduktor. Sehingga motor DC bekerja berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kumparan membawa arus di tempat
kan pada medan magnet, kemudian kumparan mengalami gaya mekanik yang menimbulkan torsi dan membuat jangkar berputar. Nah, di sini saya membuat robot dengan menggunakan 4 roda. Jadi di sini kita menggunakan motor DC itu 4 buah. Kemudian ada baterai. Baterai merupakan sebuah benda yang didapat atau bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh baterai tersebut sama seperti akumulator, yakni listrik searah dikatakan DC. Jumlah listrik yang dihasilkan tersebut tergantung dari seberapa besar baterai tersebut. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil dari Google. Kemudian ada kabel jumper, di mana kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, penggunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Jadi kita membutuhkan kabel jumper seperlunya untuk menghubungkan rangkaian listrik dari robot wall flowing. Nah, di sini kita lanjut ke rangkaian robot. Nah, untuk rangkaiannya sudah saya desain seperti ini, di mana di sini ada 4 buah DC motor, dia akan dihubungkan ke roda. Di sini di sini ada baterai 9 volt, dan di sini ada switch untuk menghidupkan dan mematikan arus listriknya. Di sini ada Arduino Uno, motor L298N. Nah, di sini ada 3 sensor ultrasonik yang sudah saya hubungkan ke Arduino Uno-nya. Jadi bisa dilihat seperti inilah bentuk rangkaian robot yang akan saya buat nantinya. Kemudian untuk desain robot. Nah, di sini saya sudah membuat desain tampak atas dan juga tampak samping. Nah, di sini pada tampak atas. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada 3 buah sensor ultrasonik yang akan bekerja sebagai mata nantinya untuk mendeteksi dinding yang ada di sekitarnya. Jadi dia akan melihat dinding, dan sensor ultrasonik ini akan mencari dinding terdekat untuk diikuti. Nah, di sini ada Arduino Uno, saya menempatkannya di sini agar nanti mudah untuk dihubungkan dengan sensor ultrasoniknya. Kemudian di sini ada motor L298N. Nah, di sini ada baterai 9 volt, di sini ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik, dan ini ada 4 buah roda. Jadi seperti inilah bentuk desain robot tampak atas yang saya rancang. Kemudian untuk desain tampak sampingnya ini. Nah, di sini ada terlihat sensor ultrasonik, ada roda. Di sini ada Arduino Uno, ada motor drive L298N, dan ada baterai. Jadi seperti inilah desain robot tampak atas dan tampak samping yang telah saya desain, dan saya mohon maaf jika desain saya kurang bagus. Kemudian kita lanjut ke kode wall following robot. Nah, di sini setelah saya mendesain, saya mencoba untuk membuat kodenya. Nah, di sini terlihat cos in trig pin 1 itu 11, cos in echo pin 1 itu 10, cos in trig pin 2 itu 9A3, cos in echo pin 2 itu A4, cos in trig pin 3 itu A2, cos in echo pin 3 itu A5. Kemudian ada cos in 1 itu 9, cos in 2 itu 8, cos in 3 itu 4, cos in 4 itu 3, cos in NA itu 5, cos in NB itu 6. Di sini jadi sudah saya rancang pin mode trig pin 1 output, pin mode echo pin 1 input, pin mode trig pin 2 output, pin mode echo pin 2 input, pin mode trig pin 3 output, pin mode echo pin 3 input. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita terlihat turn left side of the if sensor, this right sensor, this left sensor, this obstacle on left on and front side. Nah, di sini sudah saya sebut untuk kode dari wall following robots. Nah, di sini
Nah, untuk kode dari wall following robots nantinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi bisa dilihat pada kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk cara kerja dari wall following robots atau robot pengikut dinding itu yang pertama, ketika kita mengaktifkan robot aktif dan akan mendeteksi keberadaan tembok. Nah, di sini sensor ultrasonik yang bekerja untuk merasakan adanya tembok. Kemudian sensor ultrasonik ini akan mendeteksi jarak yang paling dekat dengan tembok. Kemudian robot ini akan menuju tembok dan robot akan bergerak mengikuti arah tembok. Jadi di sini secara sederhana wall following robots itu akan bergerak mengikuti tembok. Jadi ketika tidak ada tembok di sekitarnya, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi tembok terdekat untuk diikuti. Nah, jadi seperti itu. Untuk desain lintasannya nanti akan saya buat seperti sebuah labirin menggunakan bahan triplek atau bahan lainnya yang mendukung. Kemudian itu saja yang dapat saya laporkan mengenai proyek akhir robot pengikut dinding atau wall following robot yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.